Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia anak-anakku semua. Bersama saya Dewi Isyarah. Kali ini kita akan mempelajari tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Ilmu kimia paling banyak kita jumpai di dalam ilmu terapan. Apa peranan ilmu kimia pada ilmu yang lain? Dalam bidang kesehatan, bahan kimia digunakan sebagai obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu proses reaksi kimia yang berkhasiat secara medis dipelajari dalam cabang kimia farmasi. Di dalam kimia farmasi itu menghasilkan obat-obatan. Untuk mengecek golongan darah, peranan kimia dalam pertanian. Ilmu kimia menjelaskan kegunaan dan bahaya pemupukan dan nutrisi apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian, pestisida digunakan pembasmi hama dan penyakit tanaman pada pertanian. Ini adalah salah satu contoh pupuk yang digunakan di dalam pertanian, yaitu mengandung KCl. Dan ini adalah contoh pestisida yang digunakan oleh petani untuk membasmi hama dan penyakit tanaman. Peranan kimia dalam industri. Mesin-mesin yang sangat besar membutuhkan logam yang baik. Dalam industri juga menghasilkan produk-produk kimia seperti pipa, cat, plastik, merupakan hasil riset dari ilmu kimia. Ilmu kimia dalam bidang biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia seperti proses pencernaan dan pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh dan pernafasan. Tubuh kita membutuhkan oksigen yang diambil dari udara dan membutuhkan karbohidrat dan protein serta vitamin yang diperoleh dari makanan dan minuman. Dalam tubuh, karbohidrat bereaksi dengan oksigen menghasilkan zat karbon dioksida, air, serta energi. Tubuh mengalami pertumbuhan mulai dari bayi, kecil, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Peranan kimia dalam bidang arkeologi. Penentuan usia fosil. Batuan dapat ditentukan dengan radioisotop yaitu C14. Nah, fosil-fosil ini dan batuan-batuan ini dapat ditentukan berapa umurnya dengan menggunakan radioisotop C14. Peranan kimia dalam bidang geologi. Untuk menentukan unsur apa saja yang terdapat dalam batuan dan mineral, dan menentukan berapa besar kadar unsur-unsur yang terkandung di dalam batuan dan mineral. Peranan kimia dalam komputasi. Di dalam ilmu komputer, salah satu dalam perangkat komputer adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti mikrochip terbuat dari silikon, kerangka luar terbuat dari polimer atau plastik. Nah, ini kerangka luarnya terbuat dari polimer. Dan di dalamnya ada mikrochip yang terbuat dari silikon. Peranan kimia dalam bidang hukum.
ahli forensik menggunakan ilmu kimia untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kriminal. Sisa-sisa barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan di tempat kejadian perkara seperti rambut, darah, atau bagian tubuh lain dapat dijadikan barang bukti dengan memeriksa susunan DNA-nya. Peranan kimia dalam bidang fotografi dan seni. Dihasilkan senyawa perak, AgBr dan Agi yang digunakan untuk membuat film atau kertas foto. Peranan kimia dalam lingkungan. Ilmu kimia digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air sungai. Ilmu kimia akan mendeteksi apa saja zat yang mencemari sungai. Peranan kimia dalam bidang ekonomi. Kimia juga sangat berperan dalam kemajuan ekonomi, terutama akan memberikan nilai tambah pada hasil produksi. Suatu barang hasil produksi seperti makanan, pakaian, perumahan, barang tambang akan mempunyai nilai tambah jika barang-barang tersebut dibuat dengan menggunakan perubahan-perubahan yang menyangkut proses kimia dan menggunakan bahan kimia seperti pewarna dan pengawet. Nah, makanan ini akan kelihatan menarik karena diberi pewarna. Produk akan lebih menarik, tahan lama, dan bernilai tinggi sehingga harga jual akan meningkat. Nah, jadi kalau banyak yang tertarik, maka harga jual akan meningkat. Nah, sekarang coba kalian cari barang-barang yang ada di sekitar kalian seperti sabun, obat-obatan, makanan ringan, minuman kemasan, dan produk-produk kebersihan yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian cari bahan kimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi pertama, contoh sabun. Kalian amati di dalam bungkusnya, di situ ada komposisi sabun itu terbuat dari bahan apa saja. Nah, kalian tulis bahan kimia yang terdapat di dalam sabun. Contoh lagi, obat-obatan seperti promah misalnya. Di dalam promah itu kan ada komposisi dari promah. Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat obat yang disebut dengan promah. Kalian amati bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kalian cari bungkus sabun, obat-obatan, makanan ringan, minuman kemasan, dan produk kebersihan yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian pelajari kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih sudah belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe ya supaya bisa tahu video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.